Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Mungkin nama pelatih yang satu ini tidak setenar pelatih Jerman lainnya seperti Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, dan Julian Nagelsmann. Tapi tahukah kalian ketiga nama berikut? Murid dari pelatih yang disebut Godfather of Gegenpressing, Ralf Rangnick. Rangnick kemudian jadi sorotan publik ketika ditunjuk sebagai manajer interim Manchester United. Yuk kita intip kekayaan pelatih yang memulai karir sejak berusia 25 tahun. Simak tayangan berikut ini. And so, let's check this out. Lahir di Backnang, Jerman 29 Juni 1958. Pelatih yang menikah dengan Gabrielle Lem pada tahun 1990, dikaruniai dua orang anak, David dan Kevin Rangnick. Semasa aktif, Rangnick hanya bermain di level amatir bersama klub Jerman seperti VfB Stuttgart 2, VfR Heilbronn, 1846, lalu menjadi pemain sekaligus pelatih di Victoria Backnang. Saat kuliah di University of Sussex, Rangnick sempat membela Southwick FC, klub kasta ke-8 Liga Inggris. Disebut sebagai pelatih pertama yang mengandalkan gegenpressing, Rangnick terinspirasi dari filosofi tekanan Valery Lobanovsky setelah melawan Dynamo Kiev pada pertandingan persahabatan di Jerman. Ralf Rangnick kemudian mulai mengembangkan ide dan gaya kepelatihannya ketika menangani tim akademi VfB Stuttgart. Ia dan Helmut Grass, asistennya saat itu, bahkan sempat menulis buku kurikulum berjudul Ball-Oriented Coverage. Setelah 5 tahun di Akademi Stuttgart, Rangnick mulai muncul di level profesional dimulai dari Rotlinger Auweif, 1846, lalu kembali ke Stuttgart melatih tim utama Hannover, Schalke 04, dan Hoffenheim. Dalam kurun waktu itu, Rangnick memenangkan sekali DFB Pokal dan beberapa kali promosi. Pria yang mendapat julukan profesor karena filosofi dan gaya bermainnya yang banyak diikuti oleh pelatih-pelatih muda Jerman saat itu, kemudian mendapat tawaran sebagai direktur olahraga di RB Leipzig dan RB Salzburg, melakukan pekerjaan baru selama karirnya. Rangnick justru berhasil membawa Leipzig dari kasta keempat liga ke peringkat 3 Bundesliga dalam waktu 5 tahun. Rangnick sempat turun menjadi pelatih di tahun 2015-2016 karena tidak mendapatkan pelatih yang cocok, serta pada tahun 2018-2019 saat menunggu Julian Nagelsmann datang dari Hoffenheim di musim selanjutnya. Nah, pada tahun 2021, klub asal Rusia Lokomotiv Moskow mengontrak Rangnick hingga 2024. Sampai pada akhirnya Rangnick mendapat tawaran untuk kembali ke Inggris sebagai manajer sementara Manchester United, menggantikan Michael Carrick yang sebelumnya menjadi asisten Ole Gunnar Solskjaer. Tim yang bermarkas di Stadion Old Trafford itu juga mengontrak Rangnick sebagai konsultan klub selama 2 musim. Ralf Rangnick yang sebelumnya melatih klub kecil dan membangun semuanya dari nol, mendapat tantangan besar di Inggris. Sebagai konsultan, ia dituntut memberikan identitas permainan dan membantu Manchester United menjuarai Liga Inggris yang terakhir kali diraih hampir 10 tahun yang lalu. MU sendiri di bawah asuhan Rangnick kembali terancam tanpa gelar setelah tersingkir dari Piala FA serta Carabao Cup dan hanya berjuang untuk masuk ke 4 besar Liga Inggris. Di kompetisi Eropa, Manchester United akan menghadapi Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions pada 24 Februari mendatang. Membentang selama lebih dari 3 dekade, pekerjaan kepelatihan serta filosofinya telah membuatnya sangat dihormati di Jerman dan menjadi referensi banyak pelatih di seluruh dunia. Rangnick merupakan salah satu sport director dengan bayaran tertinggi dan memperoleh sekitar 3 hingga 4 juta euro per tahun, yang jika dirupiahkan sekitar 65 miliar per tahun selama bekerja di Leipzig. Di Manchester sendiri, dia menerima bayaran 8 juta pounds atau 151 miliar per tahun. Total kekayaan pelatih berusia 63 tahun itu diperkirakan menyentuh angka 20 juta US dollar atau setara dengan 286 miliar rupiah. Dengan semua kerja kerasnya, Rangnick mempunyai kendaraan mewah Audi A8L seharga 3 miliar rupiah. Dia juga berhasil membangun yayasan bernama Rangnick Foundation pada tahun 2018
yang berfokus pada perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Itulah tadi rangkaian perjalanan panjang karir hingga kekayaan sang pelatih yang melejit sebagai direktur olahraga. Nah, menurut kalian kira-kira mampukah The Professor melanjutkan kesuksesannya bersama United? Utarakan jawaban kalian di kolom komentar. Thank you for watching and see you next time.